Setelah sempat blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka kemarin. Kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Pemirsa, meski Amerika sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, Amerika diduga kecolongan saat sebuah kapal tanker milik China berhasil melintasi Selat Hormuz. Berdasarkan data pelayaran, pada Selasa 14 April, kapal Rich Sterry berhasil melintasi Selat Hormuz dan berhasil melewati blokade Amerika Serikat tanpa diserang. Kapal Rich Sterry serta pemiliknya, Shanghai Sundron Shipping, sebelumnya sudah disangsi pemerintah Amerika Serikat yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Sebelumnya, CENTCOM merilis larangan kapal melintasi blokade Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. Setelah mengumumkan membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat mengeluarkan video yang menegaskan blokade tetap berlanjut. Bahkan Amerika mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. Ya, pemirsa, usai negosiasi gagal, Iran temui Pakistan. Bicara negosiasi baru untuk Amerika Serikat. Sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu, Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat. Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika. Ya, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara mematikan di Taibeh, Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara Israel yang bertubi-tubi membuat suasana kian mencekam. Sirine peringatan Lebanon berbunyi kencang usai serangan udara Israel hantam Lebanon. Asap membumbung tinggi dari lokasi ledakan yang menjadi target pasukan Zionis Israel. Akibat serangan udara tersebut membuat sejumlah warga panik saat ledakan hancurkan sebuah gedung. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut dan menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jiyeh, Lebanon. Ya Allah, فان استهد فين فان. Ya Allah, فان استهد فين فان. Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat.
Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran, dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah. Pemirsa, serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Temnin. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Temnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Temnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya, tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Kembali di Yanis Pagi, pemirsa, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 35 terduga teroris termasuk pemimpin kelompok separatis. Ya, Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata Amerika Serikat Israel. Dilakukan di 6 provinsi di Iran, Kementerian Intelijen Iran menggagalkan serangan yang direncanakan dan juga mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api beserta amunisinya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.